Terima kasih Anda masih menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan, Cicil Masa Depan Mapan dari sekarang. Dan di studio Metro Manulife kita langsung saja undang tamu kita yang berikutnya, Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development Manulife Indonesia. Halo Pak Irsan. Halo, baik. Apa kabar Pak? Halo. Apa kabar Pak? Halo. Pak, ada keponakan atau mungkin tetangga gitu Pak yang bisa dijodohin sama Tasya gitu Pak? Jadi biro jodoh Oh, tadi begini. tahu katanya bisa nyari jodoh ke Ini sini. lagi cari advice dong. Oh, advice rupanya. Ini Biasanya Bayu kan yang Enggak. iya, stoknya lagi berperan sebagai habis. omnya selalu ya. Enggak, saya udah kartu mati depan Tasya. Tapi ini menarik ya Pak Irsan, ya biasanya kan kalau ngomongin soal melek literasi gitu kan ya, masalah soal keuangan biasanya paling sering diobrolin sama orang-orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Betul. Ya kan, karena mengingat sudah ya berumah tangga itu kan butuh biaya yang besar, apalagi kalau udah punya anak. Nah ini yang luar biasa nih, masih single udah kepikiran loh Pak soal itu. Oke, jadi orang-orang single seperti yang Angie bilang ya, banyak yang belum memikirkan hal-hal seperti itu. Mereka nikmati hidup dan sebagainya. Yang selalu ya. Jadi kalau seperti Tasya sudah punya pemikiran seperti itu hal yang berbeda, hal yang luar biasa karena sebelum sampai ke tempat yang tadi atau ke titik tadi sudah menikah, mereka sudah memikirkan. Jadi hal yang cukup jarang di anak muda yang kita punya di Indonesia ini. Gak apa-apa kan ya Pak ya? Gak apa-apa. Bukan Sebenarnya berarti materialistis juga kan Pak? bukan, artinya materi baik ya, bukan hanya ketemu pasangan, minta beli ini dong, tuh, beli gitu ini kan, dan bukan sebagainya. seperti itu ya, Pak, ya. Beli tas. Bukan. Iya, iya, Ada- iya. Soalnya ada orang yang hobinya tiap bulan mesti dibeliin tas sama Dibeliin suaminya. lagi? Iya, minta dibeliin. Atau tiap makan, misalnya masih pacaran, tiap makan mesti yang cowok yang bayarin. Nah, itu hal yang umum, tapi sebetulnya kalau ketergantungan itu terlalu melekat seperti tadi, ujung-ujungnya yang cowok jadi orang yang terus-menerus menghasilkan uang, yang cewek jadi orang yang menikmati, tidak ada perencanaan jadinya. Nah, itu yang harus selalu diedukasi kepada anak-anak muda seperti Tasya. Itu kesannya nggak terkesan matre ya ternyata ya Tasya ya, ya Pak Irsan ya. Itu suatu hal yang memang kita melihatnya dari Wajar. segi yang positif aja ya Iya, kan Pak. betul. Gitu. Iya. Nah mungkin Saya mau memberi kesempatan kepada Boleh, penonton. boleh, buat boleh. bertanya, ada mungkin yang mau menjadi seorang materialistis? jangan dong. Jangan. Maksudnya mau Oke. bertanya? Silakan. Pak Irsan, saya Dengan Tari. siapa? Oh, dengan Tari. Hai Tari. Pak, saya saat ini sudah punya pasangan yang menurut saya cukup cocok gitu Pak. Cuman saya rasa dia belum memiliki kemampuan finansial yang cukup mapan gitu. Saran Bapak buat saya bagaimana ya Pak? Perencanaan keuangan itu hal yang sederhana sebetulnya, tapi dua belah pihak, cowok dan cewek, dua-duanya harus memahami itu. Jangan sampai satu paham perencanaan keuangan, semua direncanakan dengan baik, tapi satu fungsinya menghabiskan. Nah, itu kan nggak iya, benar iya, juga. iya, Jadi dua-duanya harus paham terhadap perencanaan keuangan. Oke. Jadi kalau dikatakan tadi apa saran saya, sebaiknya berdua sudah mulai sering diskusi mengenai bagaimana keuangan yang akan dikelola. Misalnya dua-duanya bekerja, income dari suami dan income dari istri itu kita diskusikan bersama bagaimana supaya ke depannya kita bisa jalani hidup dengan income segini nih. Jadi jangan fokus kepada maunya. Saya maunya tiap bulan tas seperti tadi. Itu kan mau. Sanggupnya juga apa harus Sanggupnya dipikirin. bagaimana? Iya. Belum tentu mereka butuh, tapi karena adanya keinginan mau terus, nggak ada perencanaan keuangan, uangnya habis nggak tahu kemana kan? Ujung-ujungnya hanya seperti itu. Jadi ngomongin masalah uang selama pacaran yang serius gitu ya, bukan itu hal tabu gitu ya? Iya, iya, iya. Boleh-boleh aja Bukan ya, bukan Pak? hal yang tabu, apalagi kalau sudah mendekati ke arah perkawinan. gitu ya, Misalnya udah cukup lama pacaran, kemudian udah ada pembicaraan untuk akan menikah dalam waktu dekat, misalnya ya harus sudah mulai. Karena kalau enggak Iya. selesai menikah, kemudian mereka tidak punya perencanaan yang kuat. Nah, setelah itu sebetulnya bukan pas di pernikahannya yang penting. Setelah pernikahan itu gimana? Iya. Hidup Itu justru bersama, rumah, kemudian nanti punya anak, pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Itu kan Itu yang real perlu. life-nya nih ya, Nah, Pak, ya. itu. Mbak Tari cukup menjawab Cukup jelas pertanyaannya. ya Mbak Tari ya. Oke. Oke. Mana yang mau bertanya? Silakan Mas. Dengan siapa? Saya dengan Arfan. Simpelnya gini Pak, dari sisi keuangan, apa yang harus dilakukan oleh para lajang seperti Tasya ini sebagai modal pernikahan mereka dan juga sebagai nilai jual mereka juga? Intinya sebelum orang mengambil keputusan, orang-orang yang usia muda misalnya seperti Tasya atau siapapun pasangan yang akan menikah, sebaiknya mereka punya financial literacy atau melek keuangan. Bahwa keuangan itu harus kita kelola, bukan gajian hari ini atau gajian minggu ini, minggu depan udah nggak ada. Itu kan jadinya nyari hal lain lagi kan. Kalau pertanyaannya tadi,
apa yang harus dimiliki, menurut saya adalah mereka harus punya kemampuan melek keuangan atau financial literacy, paham terhadap uang. Uang itu penting, tapi dia akan menjadi satu hal yang negatif apabila kita nggak tahu bagaimana mengelola. Kita mesti tahu bagaimana mengelola. Untuk orang yang baru menikah, biasanya mereka hanya memikirkan untuk bagaimana kita nyicil rumah misalnya. Padahal sebetulnya pada saat menikah pun udah bisa memikirkan kalau punya anak nanti gimana. Iya. Jadi biaya pendidikan udah ada dari awal. Gak apa-apa maju ya Pak, ya maksudnya berpikir betul. lebih maju tuh nggak ada salahnya Nggak ada juga. salahnya, malah lebih bagus. Perencanaan kita jelas kan. Jadi yang harus disiapkan apa nih? Tabungan, asuransi kesehatan gitu. Iya harus nggak betul. sih? Nah itu juga. Nah ini Tasya mengangkat mengenai asuransi kesehatan. Biasanya orang muda tidak terlalu memikirkan kesehatan Karena karena mikirnya merasa masih muda. sehat kan, Sehat, masih ya. muda dan sebagainya. Tapi kalau kita cek ke rumah sakit banyak sekali pasien yang masih usia muda kan. Jadi Iya. harus dipersiapkan. Oke. Pasangan yang baru menikah mesti cek juga apakah sudah punya proteksi kesehatan. Ya, ini menarik sekali. Kita jadi pengen tahu nih, apalagi sih nanti yang dibutuhkan di saat kita memutuskan atau mencari calon pasangan hidup kita. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Tapi tetap aja pada prakteknya ada tuh kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin. Biasanya Pak, anak-anak muda itu kesalahannya apa aja sih dalam menyusun perencanaan keuangan? Dipersembahkan oleh